Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Bunda Widya akan menjelaskan materi lanjutan kita di subtema 3 ya. Bunda Widya merangkum materi yang belum pernah Bunda ajarkan ya. Di subtema 3 mulai dari pembelajaran 4, 5, 6 ya. Tapi hanya materi yang pentingnya saja. Kalau materi-materi yang pernah Bunda Widya ajarkan tidak Bunda Widya jelaskan kembali hari ini ya. Contohnya kayak materi ada kalimat meminta tolong, meminta maaf, itu kan pernah kita pelajari, jadi Bunda lewat. Nah, sekarang materi yang baru. Oke, silahkan disimak anak-anak. Oke ya. Nah, ini materi yang akan Bunda Widya jelaskan ya di subtema 3. Soal cerita tentang pengukuran, macam-macam alat ukur dan penggunaannya, Pancasila sila kelima, dan puisi itu ya. Oke, nah yang pertama itu Bunda Widya akan menjelaskan tentang yang pertama, mohon maaf, soal cerita pengukuran. Oke, di buku kita ada contoh soal cerita tentang pengukuran. Bunda Widya akan jelaskan. Contohnya, Ino dan Yoga akan membuat layang-layang. Ayah Ino membantu Ino dan Yoga membuat layang-layang. Bahan yang diperlukan adalah bambu, benang, dan kertas. Panjang bambu yang digunakan 2 meter. Ayah memotong bambu itu 100 cm. Berapa meter sisa bambu? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, berapa meter sisa? Berarti kalau sisa itu dikurang ya. Oke. Kalau di buku penjelasannya yaitu panjang bambu tadi 2 meter diubah ke sentimeter ya kan. Nah, lalu ayah memotong bambu 100 cm. 100 cm 200 cm dikurang 100 cm sama dengan 100 cm. Yang ditanya adalah meter sisa bambu. Berarti harus diubah ke satuan meter. 100 cm atau 1 meter. Nah, kalau cara Bunda Widya tidak merubah sentimeternya ya. Langsung Bunda Widya jelaskan pertanyaan yang nomor 1. Oke, kita baca dahulu pertanyaannya. Nomor 1, panjang bambu 3 meter. Ino memotong bambu itu 100 cm. Berapa meter sisa bambu? Oke, coba perhatikan ke papan tulis berikut. Ya, yang tadi yang nomor pertama. Pertama, tadi ada panjang bambu 3 meter. Panjang bambu sama dengan 3M ya, 3 meter. Lalu, Ino memotong bambu itu 100 cm. Memotong bambu 100 cm. Yang ditanya berapa meter sisa? Yang ditanya berapa sisa, berapa meter, M-nya Bunda taruh sini ya, meter sisa bambu. Nah, ini kan yang ditanya. Oke, supaya mempermudah kalian untuk menjawabnya, karena yang ditanya meter, kita langsung merubah yang bukan meter saja ya. Jadi di sini kan sudah 3 meter. Di sini sudah 100 meter. Berarti yang 100 cm. Berarti yang kita ubah adalah yang 100 cm. Diubah kemana pertanyaannya? Ke meter. 100 cm berapa meter? Gampang ya. Kalau ke meter, nolnya dikurang. Kita kurang nolnya 2, berarti jawabannya 1 meter. Nah, tinggal dijawab. Berarti panjangnya tadi 3 meter dikurang, dipotongnya 1 meter sama dengan 3 dikurang 1, 2 meter. Ini jawabannya seperti itu ya. Jadi pesan Bunda Widya, yang diubah itu sesuai dengan pertanyaannya saja, supaya tidak mengerjakan 2 kali ya. Kalau yang ditanyanya meter, berarti kalian harus mengubah semuanya meter dahulu. Kalau yang ditanya sentimeter, berarti yang bukan sentimeter kita ubah ya, supaya langsung ketemu jawabannya. Itu untuk mempermudah kalian.
Oke, selanjutnya kita ke layar lagi. Nah, ini ada macam-macam alat ukur dan kegunaannya ya. Ada tambahan alat ukur yang ketiga yang belum Bunda Widya jelaskan. Sekarang yang pertama dahulu. Ini pasti udah tahu semua ya. Namanya alat ukur penggaris. Alat ukur penggaris kita sudah pernah untuk praktek membaca pengukurannya dan lain sebagainya. Penggaris ini untuk mengukur panjang buku, pensil, penghapus ya, atau benda-benda yang tidak terlalu panjang, itu untuk penggaris. Kalau meteran ini untuk mengukur tinggi pintu, lemari, papan tulis dan lain-lain. Ya, meteran ini untuk mengukur benda-benda yang panjang ya. Untuk mengukur tembok berapa meter, lemari, papan tulis dan lain-lain. Yang ketiga, nah, meteran ini biasanya dipakai sama siapa? Ayo, sama tukang jahit ya. Kalau kita ke tukang jahit pasti menggunakan meteran ini. Untuk mengukur apa? Untuk mengukur lingkar kepala kita, mengukur panjang lengan kita, mengukur berapa lingkar leher kita, panjang kaki kita dan lain sebagainya ya. Jadi meteran gulung ini fungsinya untuk mengukur yang ada di anggota badan kita. Selanjutnya yaitu tentang Pancasila sila kelima. Waktu di Zoom Bunda Widya sudah jelaskan Pancasila sila 1, 2, 3 ya, ada catatannya. Sekarang tambahannya Pancasila sila kelima. Langsung kita baca. Bermain dengan teman harus adil. Tidak boleh pilih kasih. Bersikap adil kepada teman merupakan pengamalan sila kelima Pancasila. Oke. Sila kelima Pancasila berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Artinya kita sebagai anggota masyarakat harus bersikap adil kepada siapapun. Selanjutnya di bawah ada, coba tuliskan 3 contoh sikap adil dalam kehidupan sehari-hari. Ayo, contohnya sikap adil itu apa? Bunda Widya kasih tahu ya. Yang pertama, sikap adilnya, kita harus adil ketika membagi makanan, contohnya kepada teman. Yang kedua, kita harus adil untuk menolong orang lain. Tidak boleh pilih kasih ya. Aku nggak mau menolong dia karena dia itu orangnya hitam. Nah, itu tidak boleh, namanya tidak adil. Yang ketiga yaitu kita juga harus adil ketika bermain ya. Tidak boleh pilih kasih. Itu dia pengamalan sila kelima Pancasila. Nah, yang terakhir ada tentang puisi. Puisi Bunda Widya bacakan ya. Baca dan pahami puisi berikut. Bentengan. Di bawah terang bulan, kami berkumpul di halaman, mengadakan satu permainan. Kami bentuk 2 kelompok. Kami dirikan 2 tiang. Tiang saling berjauhan sebagai benteng untuk kami pertahankan. Kami bermain bentengan. Ketangkasan dan kejujuran adalah modal untuk kemenangan. Kami bergembira di bawah terang bulan. Nah, itu contoh untuk pembacaan puisinya. Sekarang kita isi yuk untuk pertanyaan yang di bawah ya. Yuk, yang pertama, lengkapi kalimat di bawah ini. Puisi di atas terdiri dari titik-titik bait. Nah, yang kemarin pernah Bunda Widya kasih tahu di videonya, bait itu yang mana? Bait itu yang ini nak. Nih, ini 1 bait. Ini 1 bait dan ini 1 bait. Berarti ada berapa bait? 1, 2, 3. Jawabannya 3. Yang kedua, bait pertama terdiri dari titik-titik baris. Nah, setiap baris, ini kan bait pertama kan? Ada berapa baris dia kata-katanya? 1, 2, 3.
3. Berarti jawabannya 3 baris. Bait kedua terdiri dari titik-titik baris. Kita hitung ini bait kedua. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 baris di bait kedua. Dan bait ketiga terdiri dari titik-titik baris. 1, 2, 3, 4. 4 baris. Itu dia jawaban untuk melengkapi kalimat-kalimatnya. Oke, itu saja rangkuman materi yang belum Bunda Widya sampaikan. Semoga kalian dapat memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.